Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Ari Sulistianingsih. NIM saya 18625700025. Saya adalah mahasiswa RPL kelas Afirmasi 1. Saya kuliah di Universitas Pancasakti, Bekasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen PAUD dengan judul Mendesain Lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini. Topik ini penting karena lingkungan pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi proses belajar dan perkembangan anak usia dini secara menyeluruh. Latar belakang dari materi ini adalah anak usia dini belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai sarana stimulasi perkembangan. Lingkungan yang dirancang dengan baik akan membantu anak belajar secara optimal, nyaman, dan menyenangkan. Pengertian lingkungan pendidikan anak usia dini. Lingkungan pendidikan anak usia dini mencakup lingkungan fisik, sosial, dan psikologis yang mengelilingi anak saat proses belajar berlangsung. Lingkungan ini berperan sebagai media belajar yang mendukung tumbuh kembang anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Lalu apa tujuan mendesain lingkungan pendidikan anak usia dini? Tujuan utama dari mendesain lingkungan pendidikan anak usia dini adalah untuk mendukung perkembangan anak secara holistik, baik fisik, kognitif, sosial emosional, maupun nilai moral dan agama. Selain itu, lingkungan yang baik dapat menumbuhkan rasa aman, percaya diri, dan minat belajar pada anak. Adapun prinsip dasar desain lingkungan PAUD. Dalam mendesain lingkungan PAUD terdapat beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu berpusat pada kebutuhan anak, aman dan ramah anak, fleksibel, serta mampu menstimulasi aktivitas bermain dan eksplorasi. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan bermakna. Lingkungan fisik dalam PAUD. Apa sajakah lingkungan fisik tersebut? Lingkungan fisik tersebut meliputi penataan ruang kelas, alat permainan edukatif, pencahayaan, serta area bermain. Penataan ruang rapi, menarik, dan mudah diakses akan memudahkan anak bergerak dan bereksplorasi. Selain itu, lingkungan fisik harus menjamin keamanan dan kenyamanan anak. Lingkungan sosial dan emosional. Selain lingkungan fisik, lingkungan sosial dan emosional juga sangat penting. Hubungan yang positif antara guru dan anak, serta antar anak dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Lingkungan yang penuh kasih sayang dan saling menghargai akan membantu perkembangan sosial dan emosional anak. Apa sajakah peran guru dalam mendesain lingkungan? Guru memiliki peran penting dalam mendesain dan mengelola lingkungan pendidikan. Guru tidak hanya menata ruang kelas, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang positif melalui sikap, komunikasi, dan keteladanan. Guru juga perlu menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Tantangan dalam mendesain lingkungan PAUD. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah peserta didik yang banyak, serta kurangnya pemahaman tentang desain lingkungan
ramah anak. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara guru, lembaga, dan orang tua. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi, bahwa desain lingkungan pendidikan anak usia dini merupakan bagian penting dalam manajemen pendidikan anak usia dini. Lingkungan yang dirancang dengan baik akan mendukung proses pembelajaran dan perkembangan anak secara optimal. Oleh karena itu, perencanaan dan evaluasi lingkungan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Demikian teman-teman presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.